Dari semua yang ditulis tentang mengapa masyarakat Sunda masih mempertahankan kebiasaan tari jaipong, satu konteks paling penting justru selalu dikecilkan. Bayangkan sore di Bandung tempo hari, kamu lagi ngopi di depan Saint Hall. Tiba-tiba dari arah Pasar Baru terdengar suara gendang yang gak biasa. Bukan irama degung yang lembut, bukan ketuk tilu yang santai, tapi dentuman gendang yang seolah menantang siapa saja yang lewat untuk ikut bergoyang. Dua pasang penari dengan selendang panjang meliuk-liuk di tengah trotoar. Kaki mereka hampir menyentuh tanah sebelum tiba-tiba melayang, dan tangan mereka bergerak seirama dengan bunyi gong yang tajam. Orang-orang yang biasanya lewat sambil scroll HP, sekarang berhenti. Beberapa ikut bersorak, yang lain bertepuk tangan. Di pojokan jalan itu, nggak cuma pertunjukan, tapi juga ada semacam janji. Siapapun yang mau, bisa ikut menari. Itu bukan festival resmi, bukan acara pemerintah. Cuma inisiatif warga yang ngabisin waktu luang untuk menjaga agar jaipong tetap hidup di antara gedung-gedung tinggi yang makin merapat. Kamu mungkin bertanya, kenapa sih masyarakat Sunda susah payah mempertahankan jaipong sampai kayak gitu? Kayaknya zaman sekarang semua hal udah berubah. Tapi jaipong tetap ada, bahkan bertransformasi. Jawabannya bukan cuma soal warisan budaya, tapi soal bagaimana tubuh dan suara itu masih punya daya magnet yang gak bisa digantikan oleh TikTok dance atau apapun yang viral sekarang. Pertama-tama, jaipong itu nggak sekedar tarian. Dia adalah bahasa tubuh yang punya ritme sendiri, yang dibentuk oleh tanah Sunda itu sendiri. Kalau kamu pernah ngerasain jemari kakimu menapak tanah Bandu yang lembut, atau merasakan angin pegunungan di Lembang yang menusuk tulang rusuk, kamu tahu kenapa gerakan jaipong terasa begitu alami. Kaki yang menghentak, pinggul yang berayun, tangan yang melambai, itu semua adalah ekspresi dari fisik manusia yang berinteraksi langsung dengan lingkungan. Nggak heran kalau jaipong gak pernah terasa seperti sesuatu yang kuno atau ketinggalan zaman. Dia justru terasa segar karena dia tumbuh dari denyut nadi tanah tempat dia lahir. Tapi gak cuma soal fisik, melainkan juga soal cara orang-orang Sunda memandang tubuh. Di banyak budaya, tubuh sering dipandang sebagai sesuatu yang harus ditutupi, yang harus dijaga agar tak terlihat bebas. Tapi di Sunda, tubuh, terutama dalam jaipong, itulah yang menjadi pusat ekspresi. Gerakan-gerakan yang nampak berani atau terbuka itu sebenarnya cerminan dari kepercayaan masyarakat bahwa tubuh bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan, tapi sesuatu yang harus dimanfaatkan untuk menyampaikan perasaan. Coba lihat, ketika penari jaipong menggerakkan tubuhnya, itu bukan sekadar gerak fisik, itu adalah ungkapan kebebasan. Kebebasan untuk mengekspresikan kegembiraan, kegusaran, cinta atau bahkan protes tanpa perlu kata-kata. Di zaman sekarang, di mana segala sesuatu dikemas dalam kata-kata atau gambar yang disunting sedemikian rupa, jaipong menawarkan sesuatu yang lebih langsung, ungkapan yang otentik, tanpa filter. Itu sebabnya jaipong gak cuma dipentaskan di atas panggung megah atau di acara adat. Dia hidup di pasar malam, di gang-gang sempit, di halaman belakang rumah, bahkan di pesta pernikahan yang sederhana. Tempo hari aku ngobrol sama seorang ibu di Kampung Naga. Beliau bilang, dulu waktu masih muda, dia nggak pernah belajar jaipong secara formal. Dia hanya ikut bergerak kalau ada acara. Dan nggak sadar bahwa gerakannya itu ternyata sudah menjadi bagian dari dirinya. Jaipong itu seperti bahasa ibu. Sesuatu yang diserap secara alami dari lingkungan. Dan itu yang membuatnya sulit hilang. Ketika sesuatu sudah menjadi bagian dari identitas seseorang. Ketika tubuh sudah hafal gerakannya tanpa perlu dipikirkan. Dia nggak bakal mudah ditinggalkan. Ada juga faktor ekonomi yang sering diabaikan. Jaipong bukan hanya soal seni. Dia juga soal pekerjaan. Banyak seniman jaipong yang hidup dari seni ini, baik sebagai penari profesional, guru tari atau pengrajin kostum. Ketika industri pariwisata di Jawa Barat makin berkembang, permintaan bakal pertunjukan jaipong juga meningkat. Hotel-hotel di Bandung, restoran yang menyajikan masakan Sunda, bahkan acara pernikahan kelas menengah ke atas, semuanya memasukkan jaipong sebagai bagian dari hiburan. Tapi, bukan cuma seniman profesional yang diuntungkan. Di daerah-daerah seperti Subang atau Purwakarta, banyak ibu-ibu yang menjadikan jaipong sebagai sumber pendapatan tambahan. Mereka membentuk kelompok-kelompok kecil, berlatih di sore hari, dan kemudian menerima undangan untuk tampil di desa-desa sekitar. Satu pertunjukan kecil bisa memberi mereka uang untuk beli beras sebulan, atau untuk membayar sekolah keponakan mereka. Jadi, ketika orang mengatakan jaipong itu warisan budaya, mereka juga berbicara tentang bagaimana seni ini memberi makan banyak keluarga. Tapi yang paling menarik adalah bagaimana jaipong beradaptasi tanpa kehilangan esensinya. Dulu, jaipong identik dengan gerakan yang dinamis, kostum yang berwarna-warni, dan irama gendang yang keras. Tapi sekarang, kamu bisa menemukan jaipong dalam bentuk yang lebih modern. Misalnya, jaipong fusion dengan musik elektronik, atau tarian jaipong yang dibawakan oleh anak muda dengan gaya street dance. Kuncinya adalah,
Mereka yang mempertahankan Jaipong selalu menjaga jiwa dari tarian ini. Mereka nggak mengubah Jaipong menjadi sesuatu yang nggak dikenali, tapi mereka membuka pintu bagi generasi muda untuk terlibat. Coba bayangkan kalau Jaipong dibekukan begitu saja, tanpa inovasi, tanpa sentuhan baru, dia pasti bakal ditinggalkan. Tapi karena masyarakat Sunda terus bereksperimen, terus menyesuaikan diri dengan zaman, Jaipong tetap relevan. Sekarang, gimana caranya kita, yang mungkin bukan dari Sunda, ikut menjaga Jaipong tetap hidup? Pertama-tama, jangan anggap Jaipong sebagai sesuatu yang eksotis atau hanya untuk mereka yang paham budaya. Coba ikut bergoyang kalau ada pertunjukan, belajar gerakan dasar, atau bahkan nonton video pertunjukannya dengan seksama. Tubuh kita punya naluri untuk bergerak, biarkan Jaipong membangkitkannya. Kedua, dukung seniman lokal. Beli tiket pertunjukan Jaipong, beli karya mereka, atau ikut serta dalam workshop. Ketiga, ajak generasi muda untuk ikut. Buktikan bahwa Jaipong bukan sesuatu yang kuno, tapi sesuatu yang hidup, yang bisa mereka miliki. Terakhir, sadari bahwa setiap budaya punya cara unik untuk mengekspresikan diri. Jaipong adalah salah satu cara masyarakat Sunda untuk mengatakan, kami ada, kami hidup, dan kami bangga. Jadi, kalau suatu hari kamu ketemu pertunjukan Jaipong di jalanan, jangan cuma lewat, berhenti, ikut bergerak. Kalau ada data atau sudut